Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Jakartamu yang saya muliakan, jumpa kembali dengan Jakarta Muhab pada sore hari ini, hari Jumat tanggal 3 April 2026. Kali ini kita akan membicarakan tentang kegiatan halal bihalal pimpinan wilayah Muhammadiyah DKI Jakarta yang akan dilaksanakan pada besok hari tanggal 4 April 2026 pada hari Sabtu. Dan alhamdulillah bersama saya pada kesempatan hari ini sudah hadir Bapak Haji Supriyadi Karsim. Beliau adalah Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DKI Jakarta. Dan juga hadir pada kesempatan hari ini abang kita, Bang Akmil Faizal, yang pada kesempatan halal bihalal ini menjadi Wakil Ketua kegiatan halal bihalal pimpinan wilayah Muhammadiyah DKI Jakarta. Nah, halal bihalal ini adalah suatu acara yang setiap tahun dilaksanakan oleh pimpinan wilayah Muhammadiyah setelah Hari Raya Idul Fitri dan juga dirayakan biasanya oleh masyarakat Indonesia. Dan Muhammadiyah DKI Jakarta pada kesempatan hari ini juga akan melaksanakan kegiatan yang sama, tapi juga kegiatan ini tentunya akan membawa makna yang luar biasa bagi warga Muhammadiyah, khususnya Muhammadiyah DKI Jakarta. Nah, saya ingin bertanya kepada Pak Supriyadi nih, kira-kira harapan apa yang akan dibawa dari acara halal bihalal ini, Pak? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita melaksanakan puasa 1 bulan, kita memang ditinggalkan oleh hari-hari yang penuh kasih sayang, hari-hari yang penuh ampunan, hari-hari yang dapat menyelamatkan hambanya dari azab api neraka. Terkesan juga Ramadan itu bahwa ketika terdengar suara azan maghrib, orang semua bahagia buka puasa bersama. Pada malam harinya ada saat-saat yang indah, ya. Mereka berbondong-bondong memasuki masjid untuk sholat isya dan sholat tarawih berjamaah. Dan pada waktu dini hari bangun kembali untuk makan sahur. Iya, betul. Ini hanya ada di bulan Ramadan, ya. Dan selebihnya nanti silakan umat melanjutkan kegiatan itu. Dan halal bihalal di dalam Muhammadiyah istilahnya silaturahim. Silaturahim. Ya. Memang pernah juga dipopulerkan oleh tokoh NU itu Kiai Haji Wahab Hasbullah. Ketika Bung Karno meminta apa sih nih halal bihalal kegiatan habis Ramadan ya, untuk menyelesaikan ya semacam perbedaan pendapat di antara tokoh-tokoh dulu. Kiai Wahab Hasbullah itu salah seorang yang juga mendirikan NU bersama Hadratus Syekh ya, Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau bilang halal bihalal, ya. Halal bihalal itu secara makna artinya mengurai benang kusut. Jadi kalau benang kusut itu diurai, lurus kembali, ya kira-kira itu. Jadi tadinya bermasalah sehingga tidak bermasalah lagi, satu sama lain sudah. Jadi silaturahim ya, Pak ya. Jadi tujuannya adalah untuk membangun kasih sayang di antara sesama. Kalau sudah terjadi kasih sayang, tidak ada lagi dendam, kesumat dan lain-lain sebagainya. Walaupun udah cair gitu ya. Misalnya halal bihalal itu untuk saling silaturahim lah gitu, Pak ya, untuk ya kan silaturahim itu panjang umur banyak rezeki gitu. Betul. Apalagi kemarin pas Lebaran kemarin juga ada perbedaan gitu, Pak, di antara Muhammadiyah dengan yang lainnya gitu ya, Pak ya. Muhammadiyah kan sudah sangat dewasa sekali. Betul, iya. Kalau terjadi perbedaan gini, Muhammadiyah punya sikap toleransi yang tinggi. Kemarin ada teman-teman kita, saudara-saudara kita yang hari rayanya hari Kamis. Hari Kamis. 19. Duluan ya, Pak, daripada Muhammadiyah. 19 Maret. Kemudian kita 20 Jumat. Dan hasil sidang isbatnya menetapkan tanggal 21. Enggak apa-apa berbeda ya. Karena dulu tokoh-tokoh kita telah memberikan pencerahan yang luar biasa. Misalnya Buya Hamka dengan Kiai Haji
siapa itu salah seorang ketua umum Kiai Haji Idham Khalid. Tidak valid ya. Pada waktu diundang ke Malaysia mengalami 2 subuh di kapal laut itu. Kemudian Buya Hamka setelah sholat tahajud di kamarnya dia keluar untuk sholat subuh berjamaah. Kemudian penumpang yang lain juga sama keluar termasuk Kiai Haji Idham Khalid. Pada subuh pertama ya, setelah qomat itu Buya Hamka mempersilahkan Kiai Idham Khalid untuk menjadi imam. Tapi ya. Kiai Idham Khalid nggak mau karena Buya Hamka datang lebih awal, dipersilahkan. Nah pada subuh itu Buya Hamka, tokoh Muhammadiyah yang biasa mimpin sholat subuh tidak pakai kunut, karena ada jamaah yang biasa pakai kunut, maka subuhnya pakai kunut. Jadi sangat toleransi gitu. Hari kedua dipersilakan oleh Buya Kiai Idham Khalid itu. Nah Kiai Idham Khalid yang biasa sholat pakai kunut, sholat subuhnya tidak pakai kunut, menghormati Buya Hamka gitu ya Pak. Buya Hamka pakai kunut, dia dalam malah tidak pakai kunut. Itu kan artinya 2 tokoh besar ulama kita telah memberikan pencerahan yang luar biasa luar biasa itu. Jadi nggak ada perselisihan sebenarnya Pak ya. Sebenarnya perbedaan itu biasa aja Pak ya. Biasa bagi Muhammadiyah itu dan itu harus diikuti sampai ke akar rumput gitu. Dan kita juga jangankan sesama Islam, terhadap non Muslim aja kita juga toleransi, menghormati mereka. Misal ada tetangga kita non Muslim sakit, boleh kita besuk. Meninggal dunia boleh kita takziah. Secara kemanusiaan memang gitu ya Pak. Kiai Haji Ahmad Azhar Basir waktu menjelaskan surat Al-Kafirun, kalimat lakum dinukum waliyadin itu ada 2 tafsirnya. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Yang kedua, bagimu ibadahmu, bagiku ibadahku. Kalau beda agama, kita boleh toleransi. Tapi kalau udah urusan ibadah, nggak bisa. Itu masing-masing, kira-kira gitu. Ya beda agama aja harus toleransi Pak. Ya. Apalagi seagama, masa agama, kita beda nggak boleh gitu ya. Iya, saling menghormati begitu. Nah, sebaiknya saya akan bertanya kepada Bang Akmil Faisal nih tentang kesiapan besok kegiatan halal bihalal kita Bang. Gimana kesiapannya besok Bang? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hari ini kita sudah melakukan siap-siap dari jam 10 pagi. Ada sekitar nanti tamu-tamu kita warga Muhammadiyah dari DKI ini, anak Betawi lah yang di Muhammadiyah itu kan banyak ya. Biarpun bahasanya adalah anak Betawi itu tidak semuanya Muhammadiyah, tapi sekarang nih semangat bermuhammadiyah itu dari mana? Dari Gerakan Angkatan Muda Muhammadiyah. Besok itu ada sekitar 1.500 warga Muhammadiyah yang akan hadir. Oh, banyak ya Bang ya. Ya. Itu dari seluruh Jakarta. Udah seluruh Jakarta. Misalnya bukan warga Muhammadiyah boleh datang. Boleh, bebas. Yang penting bagaimana kita memuhammadiyahkan warga Muhammad, warga DKI. Di lantai 5 itu ada 18 sampai 20 meja. Jadi di acaranya nanti di lantai 5. Di lantai 5. Lantai 5 di awal ada biasa sambutan, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars Muhammadiyah. Ada Pak Gubernur hadir. Ada Pak Kapolda yang diwakili oleh Direktur Binmas Polda Metro Jaya. Pangdam juga diwakili. Ada Ketua DPRD. Ada juga dari NU diundang juga hadir, ada juga dari Al-Wasliyah hadir juga, minimal insya Allah yang seakidah itu hadir. Karena apa? Disitulah kita berkumpul umat untuk bersendaria. Ya kan harus senyum tuh. Iya dong, harus senyum, harus ketawa-tawa. Masa halal bihalal cemberut-cemberutan. Iya harus ketawa-ketawa. Jadi girang gitu ya. Di Muhammad itu nanti tertawa nggak ada lagi beda. Senyum kiri, senyum kanan, tetap ke depan. Mantap kan itu kan? Iya. Nah, bagaimana kita mengajak mereka? Kita ajak juga ortom-ortom. Nanti diadainnya di alamatnya di mana Bang nih? Di Jalan Keramat Raya, Komplek Pendidikan Muhammadiyah, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DKI. Itu gedung dakwahnya. Gedung dakwahnya udah jelas tuh, ada Masjid At-Taqwa Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DKI. Diadain lantai 5 tapi lantai nanti 5, sampai di bawah-bawah sampai ke basement. Basement juga sampai banyak, gedung olahraga di belakang itu yang kebetulan sampingnya ada Palang Merah Indonesia DKI Jakarta yang lagi dibangun. Nanti parkir diatur ya kan Bang? Parkir diatur, dibantu juga. Kita dibantu juga nih dengan gedung non muslim nih, yaitu Balai
keselamatan. Itu memang kerjasamanya. Akhirnya luar biasa. kita toleransinya tetap berjalan. Kita juga sering bantu dia, Bang. Sering bantu dia, Iya. loh. Ya saling membantu. Saling membantu. Biarpun itu PWM, Lajismu DKI juga sering membantu bantuan sembako kepada keamanan yang ada di Balai Keselamatan. Kita bersaudara lah, Iya, ya kan? iya. Keramat itu. Bentuk toleransi yang sudah dijalankan oleh Muhammadiyah DKI Jakarta. Sudah ini jelas luar itu, jelas, ya. Bosan semua itu kita bersaudara. Iya. Tapi kalau bicara akidah, tetap kita lakum dinukum waliyadin. Yang tadi seperti yang tadi Pak Ustadz bilang, Iya. Pak Pri bilang, itulah Muhammadiyah. Beda tata cara tapi akidah kita tetap masing-masing. masing-masing. Iya, tapi kalau secara kemanusiaan kita Saudara nggak boleh kita, berantem ya. nggak boleh Iya, berantem iya. kita. Nah, kira-kira besok mulai jam berapa tuh, Bang? Kita jam 7 itu panitia teman-teman sudah hadir. Jam 8 sambutan ketua panitia di awal, setelah itu sambutan pimpinan wilayah Muhammadiyah Ayahanda Dr. Abu Bakar. Setelah itu ada tari Japin. Nah, tari Japin ini tarinya Muhammadiyah ya, Pak Ustadz ya. Kreasi orang Muhammadiyah. Kreasi anak Muhammadiyah nih. Setelah ada tari Japin, baru Pak Gubernur hadir di situ memberikan sambutan. Setelah sambutan, ada lagi yang namanya tari Wak-Wakgung. Ini seru nih. Kenapa saya bilang seru? Yang nari anak-anak difabel. Oh iya, kan kita ada apa? Hidimu ya. Gitu. Jadi Hidimu singkatannya apa, Bang? Himpunan Difabel Indonesia Muhammadiyah. Oh iya. Difabel Muhammadiyah. Nah, itu kita menghargai lah adik-adik kita yang difabel, biarpun mereka ada kekurangannya, tapi tetap mereka adalah anak Muhammadiyah, kader Muhammadiyah. Gitu, Pak Ustadz. Jadi kalau besok warga Muhammadiyah dan juga warga DKI Jakarta yang bisa hadir di pimpinan wilayah Muhammadiyah DKI Jakarta, Jalan Keramat Raya, Keramat 49. nomor 49, bisa hadir ke sini sama-sama kita silaturahim. Ada makan-makannya nggak, Bang? Banyak, alhamdulillah. Ada nasi kebuli juga kalau orang Betawi kan. Nasi kebuli. Iya. Ya kan? Satu lagi dari Kepulauan Seribu juga ada pimpinan daerah Muhammadiyah Kepulauan Seribu. Nyebrang nih. Kita nyebrang lewat kapal. Itu tok-tok. hitungan jalan ke sini hitungannya hitungan semua itu, Bang ya. Hitungannya udara deh, angin deh kan. Nyampe sini, nyampe tergantung angin. Sampai sini kerokan. Iya. Kalau ini Pak, kembali ke Pak Supriyadi nih, Pak. Ini pesan apa yang akan dibawa nih Pak dari acara ini nih kan? Temanya apa tadi, Bang? Temanya itu Sucikan hati, sucikan hati, kuatkan jiwa untuk Jakarta Kota Global yang berbudaya dan berkemajuan. Wah. Gitu, Pak. Mungkin Pak Ketua PWM, Pak Pri, silakan Pak Pri. ya. Kan ini acara rutin tahunan ya. Dan setelah kita melaksanakan silaturahim, ya sudah berang tahun, kita harus bangkit kembali melaksanakan aktivitas kita. Ranting, cabang, daerah, dan wilayah, serta ortom-ortom maupun majlis dan lembaga bergerak kembali. Karena kan tujuan kita ini kan, gerakan kita ini namanya gerakan Islam. Kalau gerakan Islam kan bergerak, dinamis. Kalau statis itu bukan gerakan. Saya sering katakan di ranting dan di cabang, minimal itu 2. Ada rapat, ada pengajian. Kalau diam aja dia bukan Muhammadiyah, jadi Bukan, Muhammadiyah. Muhammadiyah. Bukan Muhammadiyah. Ya, jadi itu ya. Jadi setelah acara ini ya kita kembali beraktivitas ya, membicarakan segala sesuatu yang ada di organisasi kita, di persatuan kita. Kemudian pengajian tidak boleh berhenti. Karena bukan itu hanya soal pengajian mungkin yang membawa yang rahmat buat sekelilingnya, menjadi rahmatan lil alamin. Dan gitu dalam ya. pengajian itu bukan hanya warga Muhammadiyah, diundang juga tetangga-tetangga simpatisan supaya mereka mendapat pencerahan. Kan Muhammadiyah dalam beragama ini sangat sederhana sekali, tidak begitu rumit ya. Betul. Jadi nanti harapannya kita bisa bersilaturahim dengan semua warga Muhammadiyah, khususnya juga warga DKI pada umumnya, bisa datang ke sini, sama-sama kita bisa mendengarkan tausiah ya, Pak. Itu rencananya siapa yang mau jadi tausiahnya? Siapa Ustaz? Kiai Haji Fatur Rahman Kamal ya. Akan memberikan tausiah Tuan Guru Fatur Rahman Kamal, Ketua Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Oh iya. Ya, memang beliau ya pantaslah memberikan tausiah, menyampaikan hikmah halal bihalal karena memiliki ilmu yang mapan gitu ya. Dan
nanti yang hadir itu bukan hanya keluarga besar Muhammad, tapi ada juga simpatisan. Kita juga menyiapkan UMKM nih disemarakan dengan ada tenda-tenda mereka dagang. Bisa dagang di sini. Iya, dagang. Ada Itu makanan MBG apa makanan kita jual sendiri, Bang? jual sendiri. Makanan bareng bergembira. Bareng gembira. Silakan aja nanti bapak-bapak dan ibu-ibu ya setelah acara selesai mampirlah gitu. Bisa Supaya yang jajan. dagang juga pulang tidak berat, enteng gitu. Iya, iya. Ya Bisa diselesaikan secara adat lah itu. Iya. Jadi selain acaranya silaturahim, juga ada acara apa namanya UMKM buka stand di sini gitu, Bang ya. Iya. Bisa bisa jajan di situlah semuanya kira-kira begitu ya. Ada Lajismu menyiapkan bakso 100 porsi itu 1000. Bang 1000 porsi Bakso 1000 porsi gratis. Gratis kan. Oh, jadi bagi warga DKI Jakarta, pemirsa Jakartamu, sahabat Jakartamu yang mau datang bisa dapat bakso, Bang. Bakso gratis. Mantap. Iya. Baik, Bang Akmil dan Pak Supriyadi, tadi kita sudah menjelaskan bagaimana tentang halal bihalal yang akan dilaksanakan besok hari. Tapi ya masih ada beberapa yang ingin saya tanyakan ya, Bang Akmil ya. Kesiapan yang paling besar apa nih? Soalnya kan ini depan Protokol, di jalan raya kita ini jangan sampai macet gitu kan. Nah, gimana kira-kira itu untuk aturannya itu? Insya Allah kita sudah mengatur di Muhammadiyah itu ada yang namanya Komando Kesiapsiagaan Muhammadiyah. Kokam ya. Kalau di NU ada yang namanya Banser. Banser ya, benar-benar. Biarpun kita bertetangga, kan gitu kan? Ada di sebelah kita pimpinan pusatnya, kita coba undang nanti. Pimpinan wilayah apa? Pimpinan pusat, pusat, ya kan? PBNU. Ansor di situ kan berarti ada Banser. Itu bisa saling Kita jagain. sering ngejagain itu. Ah. Jadi dia pun ada acara tetap komunikasi dengan teman-teman Kokam di Jakarta atau di Keramat Raya. Karena di samping kita itu yang tadi saya bilang sebelah kanan itu ada Dewan Dakwah. Depan itu ada kecamatan, kantor camat Senen. Sebelah kiri kita ada Balai Keselamatan, ada Pertamina, ada mantan Polres, ada sekolah Saverius. Berarti apa? Jalan kita adalah jalan bertoleransi. Ada SMA Muhammadiyah 1, ada Sin Yosep, ada Saverius. Atau diganti aja sama jangan jalan keramat, jalan toleransi. Jalan toleransi. Karena beraneka ragam. Beraneka nih. ragam. Dari yang Islamnya aja ada Dewan Dakwah, ada PBNU, ada Muhammadiyah, yang ada non Muslim juga ada Saverius, ada balai apa itu? Balai Keselamatan dan segala ada Saverius. Saverius ya, SMA ya. Saverius, depannya itu Sin Yosep. Gitu. Depannya rumah sakit lagi. Rumah sakit. Iya. Ya, mudah-mudahan pada sehat, ya kan? Rumah sehat kalau gitu Rumah namanya. sehat. Iya. Jangan nanti halal bihalal, ya kan? Dia sesek oleh kekenyangan kan? Oh, tapi itu juga ini dari Muhammadiyah kan juga ada rumah sakitnya gitu Ya. ya. Itu buat besok kesiapannya ada nggak tuh untuk? Insya Allah. Kita Ada dibantu dari dari apa? teman-teman dokter di Rumah Sakit Islam. Cempaka Putih. Cempaka Putih. Mungkin karena kebanyakan makan kan, Kebanyakan makan makan. kebuli, bakso segala macam jajan. Jangan sampai asam uratnya naik kan? Iya, Makanan enak semua nih. Iya, makanya itu dia tuh. Nah, jadi udah siap tuh ya Udah dari siap. rumah sakit Insya Allah, ya. rumah Kayaknya sakit Muhammadiyah kan juga lengkap ya kan, Iya. ada rumah sakit. Nah, juga pengamanan bukan hanya dari Kokam, barangkali dari Tapak Suci juga Dari bisa. Tapak Suci ada. Dari bisa. ada Hizbul Waton. Hizbul Waton, begitu ya. Terus dibantu juga dengan teman-teman IPM itu Ikatan Pelajar Muhammadiyah, ada Pemuda Muhammadiyah, ada Nasyatul Asia kan. Semua kumpul kita bergembira. Nanti itu pakai seragam masing-masing kali, Bang? Masing-masing pakai Oh, ada alamat yang pakai termasing. baju silat Tapak Pakai. Suci, ada yang pakai Baju panduan Hizbul Waton. Hizbul Waton, ada Pemuda Muhammadiyah, ada pakai baju kokam. Sangat Kita menarik pun ya. panitia pakai yang perempuan pakai baju encim-encim ya. Apa kebaya? Kebaya encim-encim. Aneh juga belum, ya kan kalau bicara kebaya encim-encim wah. Yang laki Yang laki kita pakai Baju baju koko koko putih. putih. Baju koko putih. Pakai apa namanya itu? Sarungannya. Sarung. Peci. Peci. Peci kopiah lah ya kan. Biar sekali-sekali Muhammadiyah pakai peci biar sama dikit kopiah. Iya. Ini acaranya kan acara bermaaf-maafan gitu Pak ya. Dan besok juga ada datang dari Pemprov, datang gubernur nih. Kita dalam rangka memaafkan
nggak apa-apa deh macet kita maafin aja, banjir kita maafin aja atau begitu Pak? Iya. Jadi insya Allah kalau macet karena kita kan dibantu sama PMI nih. Ada gedung baru PMI itu kita menggunakan lahan parkirnya. Alhamdulillah. Jadi gantian. Pada saat dia dibangun dia pakai gedung Muhammadiyah. Setelah kita ada acara kita pakai lagi gedung PMI. Tapi rasanya karena hari libur ya. Kan sekarang libur Jumat. Jumat Sabtu Ahad kelihatannya ya agak senggang gitu, nggak terlalu macet ya. Iya. Mungkin nggak terlalu macet karena emang hari libur juga. Liburnya kan panjang nih, hari ini juga libur nih, ya kan? Jalan harusnya. Orang pada keluar kota ntar. Pada nggak datang kemarin ntar orang. Datang ya? Insya Allah warga Muhammadiyah bersenang-senang lah di Keramat Iya. PWM DKI. Baik. Oke, begitu Bang. Apalagi terakhir mau ada closing statement dari Pak Supriyadi barangkali. Baik, di Muhammadiyah silaturahim itu bukan hanya pada hari raya, tapi memang puncaknya di hari raya. Maksudnya biar ketemu semua dari ranting, cabang, daerah, wilayah, ortom, semuanya amal usaha bisa ketemu ya, saling memaafkan. Tadi saya bilang dengan tujuan membangun tali silaturahim ya, hubungan kasih sayang di antara sama kita. Ya seperti yang saya sampaikan, benang itu sudah tidak kusut lagi, sudah menjadi lurus kembali ya. Kemudian setelah silaturahim itu ya kembali dengan berniat untuk menggerakkan kembali persyarikatan kita supaya kita semua bisa beramar ma'ruf nahi mungkar kembali ya, sesuai dengan apa yang diinginkan dalam tujuan Muhammadiyah itu. Kalau dari Bang Jack apa nih kira-kira buat kesuksesan acara besok nih? Ya kita berharap warga Muhammadiyah di DKI baik itu di Jakarta atau Kota Bekasi, karena yang berdekatan ya, Bekasi, Depok, Tangerang, silakan hadir. Kita tidak membatasi, Bukan Hojai Jakarta doang gitu. tidak hanya Jakarta. Dan kita tidak membatasi juga warga Muhammadiyah, NU pun boleh Oh, hadir. ini semuanya. Kita bersalaman, yang kemarin kita sholat macetin jalan, insya Allah dengan adanya halal bihalal itu kita bisa dimaafkan. Senyum ria. Kita jangan. Mudah-mudahan sukses acara coba. Amin. Mudah-mudahan bisa. Nah, sahabat Jakartamu, ini adalah cara kita membawa Ramadan itu di bulan-bulan lainnya. Kan ada kun Ramadanian, kun Rabbanian wala takun Ramadanian. Jadilah orang generasi yang Rabbani, jangan jadi generasi yang hanya Ramadan saja. Artinya apa? Kita menjadi Islam ketika Ramadan aja. Begitu kita selesai Ramadan, kita kembali kepada perbuatan-perbuatan yang tidak baik pada semulanya. Kita perbaiki kegiatan-kegiatan kita. Kita adakan silaturahim. Kata hadis Rasulullah, man aroda ayub satalau fi rizkihi wa ayun sa'alau fi atharihi falyasir rahimah. Barang siapa yang mau panjang umurnya, banyak rezekinya, maka sambungkan silaturahim. Mudah-mudahan besok semua yang hadir juga yang mengikuti acara ini banyak rezekinya dan panjang umurnya. Amin. Saya pikir itu Bang Akmil dan Pak Supriyadi. Terima kasih atas kehadirannya di studio kami. Mudah-mudahan acara besok acara yang sukses, bisa diikuti oleh banyak orang dan bisa bersilaturahim dengan baik. Dari saya cukup sekian. Saya Fadli Arsir. Kita dari studio Jakarta Muhab, saya ucapkan terima kasih atas telah menonton acara ini. Mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.